saya Ratu Setiati di Tribunnews On Cam. Nah, kali ini Ratu udah terhubung sama salah satu band metal asal Indonesia. Mereka adalah Down for Life dan hari ini Ratu mau ngobrol-ngobrol bareng. Kita langsung sapa aja yuk. Halo kakak-kakak. Halo Rahayu. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Anyway, Tribuners, di sini ada Mas Aji. Halo, ya saya. Down for Life, terus ada Mas Matius selaku basis. Halo. Dan Mas Latif drummer. Halo. Oke. Kalian apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Puji Tuhan sehat. Masih diberikan kesehatan dan masih tetap waras. Waras di tengah COVID-19 ya? Iya. Anyway, ini kan kalian baru ngeluarin single terbaru ya, judulnya Apokaliptika. Nah, ini pasti Mas Matius bisa jawab dong. Kalau aku tanya, Apokaliptika ini bercerita tentang apa sih? Apokaliptika sendiri dari aspek liriknya dan musiknya juga sebenarnya itu bercerita tentang gimana menghadapi kondisi-kondisi pandemi sekarang ini gitu. Pandemi COVID-19 ini kan lagi sangat ya berpengaruh lah ya kalau bisa dibilang dengan segala aktivitas kita gitu kan istilahnya. Ya itu kayak mungkin dari kami untuk memberi kayak semangat ke para pasukan babi neraka atau yang siapapun yang mendengar kami bilang kalau ya diam itu bukan mengalah lah, tapi supaya kita nantinya kita jaga keselamatan semuanya, terus nantinya ketika ini semua berakhir kita bersenang-senang lagi, kurang lebih begitulah. Jadi kita ngalah-ngalah dulu dengan keadaan. Kalau boleh saya tambahin, sebenarnya apokalips itu kan semacam kalau dalam bahasa aslinya dari bahasa Yunani kayak menyibak tabir gitu kan. Sebenarnya kayak ada orang bilang itu kayak akhir zaman, tapi sebenarnya sih kayak saat kemudian ada perubahan peradaban, saat orang kemudian harus pasti kayak pandemi ini kan kemudian secara peradaban orang berubah kan, yang dulunya orang mungkin banyak beraktivitas di luar, kemarin harus di dalam, orang menjadi lebih sederhana dan lain-lainnya, dan ada perubahan orang jadi lebih peduli terhadap kesehatan dan terhadap kemudian orang kemudian harus banyak di rumah mau nggak mau, kemudian nilai-nilai keluarga ini makin erat dan kemudian nilai kebersamaan dalam hal gotong royong dan lain-lainnya makin terasa ketika pandemi ini. Jadi itu kayak ada perubahan peradaban lagi. Kayaknya kan pasti circle tuh perubahan. Dulu orang yang kemudian kemarin sempat menjadi sangat individualistis, kemudian sekarang harus menjadi lebih bergotong royong dan lain-lain. Dan kemudian kalau tujuannya mungkin kalau saya pribadi itu lebih ke personal ya, lagunya itu memang sangat personal. Itu sebenarnya untuk menyemangati diri saya sendiri kalau saya bikin liriknya. Kemudian kalau orang lain kemudian merasa seperti itu ya monggo saja. Itu tergantung kayak interpretasi masing-masing orang gitu. Orang kemudian menanggapinya bagaimana ya itu terserah. Tunggu ya, ini Mas Isa mau masuk? Boleh aja Mbak. Oh, nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa. Jadi rame. Oke, aku admit ya. Oke. Halo Mas Isa. Hai Mas Isa. Kita kedatangan Mas Isa. Mas Isa ini apanya di FL? Gitarisnya di FL nih Tribuners. Kita sapa dulu yuk. Mas Isa. Halo Mbak. Hai, apa kabar? Selamat pagi. Ya, kabarnya masih ngantuk. Baru bangun tidur. Baru bangun Kepalanya masih belum. Iya, malam sampai pagi soalnya. Lembur masih saya. Lembur masih ya beneran sampai jam berapa ya? Jam 3, jam 4 mungkin. Tuh aku baru pulang dari kantor. Pekerja keras. Anyway nih Mas, kita lagi ngomongin soal single barunya di FL nih, Apokaliptika. Tadi kita udah sampai ke Apokaliptika ini bercerita tentang apa sih gitu. Tadi udah dijelasin juga sama Mas Matius sama Mas Aji. Nah sekarang aku mau langsung ke Mas Isa deh. Ini siapa aja sih yang tergabung
bukan tergabung. Siapa aja yang terlibat dalam pembuatan single Apokaliptika ini? Iya, pertama aransemennya dari Mas Rio. Mas Rio nggak gabung nih, mungkin masih tidur juga nih. Rio nggak bisa, sinyalnya jelek dia kalau di rumah. Oh, punya kuota. Miskin kuota, Mas. Aduh. Fakir Ya. kuota. Kayak gitu. Awalnya Mas Rio yang bikin aransemen untuk single kedua Down for Life Apokaliptika ini. Kemudian dalam proses selanjutnya ya masuk ke studio, baru habis itu kita semua membantu untuk aransemennya, menyempurnakan lah. Misal saya mengisi isian-isian yang mungkin membuat mood-nya mungkin lebih dark atau begitu, kayak seperti itu. Ini kalau aku dengar-dengar single ini tuh sebenarnya udah mau rilis sejak lama. Bener nggak sih? Terus baru dirilis sekarang. Bener Enggak juga sih. Kemudian baru direkam itu bulan akhir Oktober di Jakarta. Jadi bareng dengan recording single yang Mantra Bentala yang dirilis di akhir tahun kemarin. Sebenarnya direkam udah bareng. Tapi waktu itu judulnya Dead Flores, Mas ya. Masih saya. Iya, betul. Mungkin bisa diceritain kemudian ada perubahan ya, Sa? Iya, waktu itu Mas Haji WhatsApp saya. Gimana Mas Isa kalau lagu ini, Dead Flores ini, liriknya kita ubah sesuai dengan keadaan saat ini. Keadaan pandemi saat ini maksudnya. Saya bilang, oh ide bagus Mas. Itu akhirnya jadilah kedua itu dengan lirik. Akhirnya baru di-take lagi, ya. Kemudian baru direkam lagi untuk vokal tuh di bulan Maret kemarin ketika itu berarti awal-awal PSBB. Udah PSBB. Itu ada cerita lucu nggak sih? Atau mungkin gimana sih cerita kalian waktu OTW ke tempat, kalian rekaman ke tempat rekamannya dong ya? Ya, kalau rekaman semua di Jakarta, di studio Darktone, di miliknya Black Angel di Jakarta Timur. Jadi kebetulan waktu itu kami pas ada manggung juga di Jakarta, jadi sekalian. Tapi kalau pas untuk take vokal, itu cuma saya sendiri. Karena saya dan Matius yang ada di Jakarta, sementara teman-teman kan ada Mas Isa di Jogja, Mas Rio dan Latif itu ada di Solo, jadi nggak bisa ke sini. Jadi saya dan engineer sekaligus produser kami, Adria Sarvianto, itu kami berangkat ke studio Darktones, kami berangkat karena sesuai protokol kesehatan, jadi di mobil ya, saya di belakang, si Adria di depan, nggak bisa, jadi kayak naik ya, kayak naik taksi online gitu. Soal perjalanan yang ngobrolnya saya jadi kepala di depan, jadi kayak begitu. Tapi jadi yang terlibat ya? Lancar. Jadi yang untuk engineer, mixing dan produser tuh ada Adria, sekaligus produsernya ada saya dan Adria. Kalau eksekutif produser dari Black Angel Records, kemudian di mastering oleh Benito Sihaan. Dan kemudian di video singlenya itu digarap artwork oleh Jalu Gomez dan videonya dikerjakan oleh teman-teman dari Kereta Baja Production. Oke, aku mau nanya, tadi kan udah sempat disinggung ya, lagu ini tuh si Apokaliptika ini sebenarnya dibuat untuk siapa? Ada target khusus nggak sih, misal emang untuk masyarakat kah atau? Enggak sih Mbak. Sebenarnya untuk diri sendiri, personal sih sebenarnya. Hampir semua lagu itu kalau saya sebenarnya semua lagu itu personal. Kayak untuk apa ya? Untuk evaluasi diri, untuk sebenarnya sih ya itu personal banget sih. Lagu itu sangat personal. Bebas untuk diinterpretasi. Iya, benar. Kemudian banyak orang kemudian merasa relate dengan lagu ini, ya monggo gitu. Terserah. Sebenarnya sih nggak ditujukan untuk sendiri. Target khusus enggak, apalagi target khusus memenangkan pilkada itu enggak. Oke, kalau dari DFL sendiri nih, melalui Apokaliptika, ada pesan khusus yang mau disampaikan nggak sih? Mungkin Mas Mamat dulu. Ya, dari seperti yang saya bilang kali ya sebelumnya itu ya istilahnya kayak kan ini ibaratnya pergantian zaman lah ya, kalau boleh dibilang, jangan dibilang akhir zaman misalnya, serem banget kan akhir zaman. Pergantian zaman ke zaman yang baru gitu istilahnya. Nah, tinggal kita
ya gimana lah menyikapinya, nanti mungkin akan kembali ke sedia kala atau mungkin juga tidak kembali ke sedia kala, cuman dengan normal yang baru ya, kalau orang sekarang lagi heboh new normal itu. Ya apapun itu ya kita sama-sama lah kayak saling menyemangati untuk bisa melewati fase inilah, kalau dari saya sih gitu ya, untuk ininya ke semua pendengarnya gitu. Oke, berarti Raka atau siapapun gitu yang mendengarkan, lebih ke mencoba untuk menyemangati supaya spiritnya tetap ada dalam menghadapi situasi, terutama situasi seperti ini gitu. Ada rencana nggak sih Apokaliptika ini dibikin jadi album baru gitu? Ya, Silakan Mas Matius. Tadi mau ngomong apa? Ya, sepengetahuan saya ya, dan teman-teman sih, ini akan salah satu ini, dan Mantra Bentala itu akan masuk menjadi salah satu istilahnya apa ya, barisan depan dari album yang akan datang nanti sih. Ya, ini untuk persiapan album keempat, dan Apokaliptika itu menjadi single dari album keempat, bagian dari album keempat nanti, album baru. Oke, boleh dibocorin nggak nih sedikit soal album barunya, mungkin konsep albumnya atau rencana ada berapa lagu di dalamnya gitu? Mas Isa dulu mungkin. Oh ya. Ya mungkin bakalan lebih ini ya. Mungkin faktor U juga secara sisi kedewasaan. Mungkin bakal lebih dewasa, secara musik juga bakal lebih dewasa, secara ego juga bakal menurun. Mungkin semuanya itu bakal terlihat di album barunya Down for Life daripada album sebelumnya yang dulu masih egonya masih tinggi, masih muda, masih menggebu-gebu. Walaupun ya nanti kita lihat saja lah. Oke. Rilis kapan nih kira-kira? Masih rahasia? Ya, sebenarnya sih bukan rahasia. Kita pengennya begitu keadaan membaik, teman-teman bisa kembali ke studio. Karena kan kita masih belum tahu juga, meskipun PSBB secara bertahap dilonggarkan, tapi kan grafik pandemi juga belum turun juga sebenarnya. Jadi sebenarnya ini masih bahaya yang tersembunyi gitu. Kita masih harus lihat, karena bagaimanapun juga bagi kami kesehatan dan keselamatan masih prioritas gitu. Kita nggak bisa memaksakan teman-teman harus ke Jakarta, kemudian maksain rekaman, tapi dalam kondisi yang masih belum sepenuhnya aman. Jadi kami masih menunggu dulu keadaan supaya lebih membaik, teman-teman bisa ke Jakarta dan kami bisa masuk studio lagi di Jakarta, kemudian untuk menggodok lagunya untuk rekaman. Sebenarnya sih materi-materi udah dikumpulkan, sama dengan memanfaatkan teknologi. Sebelumnya kami juga mungkin masih nggak terlalu peduli terhadap teknologi, mau nggak mau sekarang begini, kami sering melalui meeting virtual begini, membahas sebuah materi, mematangkan, beberapa kali juga seperti itu, kirim-kiriman file juga, ada diskusi online juga, dan itu yang bisa dilakukan. Secara materi, ya kata Mas Isa, memang mungkin ketika makin bertambahnya umur, mungkin bisa mulai meredam egonya. Tapi bukan berarti melemah, karena sebenarnya kalau dilihat dua single yang sudah keluar ini lebih keras, lebih heavy dibanding album-album sebelumnya gitu. Jadi bertambahnya umur, bertambahnya ego, bisa mengendalikan ego ini bukan berarti kemudian lagunya makin pelan, ternyata malah lebih keras lagi gitu. Dan makin tua makin jadi ya. Waduh. Karena ternyata nggak bisa kemudian dilihat, wah makin tua nih makin lemah nih, nggak juga, kayaknya makin keras. Kemudian kerasnya itu kayak bagaimana kan, itu tergantung perspektif masing-masing kan Mbak. Ya, keras benar. Mungkin secara musiknya, secara drum mungkin musiknya lebih cepat, lebih heavy, secara gitar juga lebih jahat gitu kalau kita ngomongin secara riff-riffnya, secara sound juga, karena kita mencoba selalu explore. Sebenarnya sih kalau di Down for Life kita selalu berusaha untuk explore secara musik, secara lirik, secara sound, secara apapun, bahkan secara manajemen, secara kemasan pun kita berusaha untuk eksplorasi terus, karena progres ini yang sebenarnya yang menyenangkan gitu. Sebenarnya yang paling menyenangkan dari bermain musik itu, kalau bagi saya pribadi itu kayak progres ini Mbak gitu loh. Progresnya dan berproses bersama, kemudian ada diskusi, ada perdebatan,
kemudian menghasilkan karya bersama, itu sebenarnya yang menyenangkan. Selain transferan setelah main ya, itu yang menyenangkan. Dan kalau bagi saya kayak di Down for Life ini, bermusik ini seperti perjalanan spiritual gitu sih Mbak. Kalau bagi saya ya. Ya kan sebenarnya seperti tadi kan sebenarnya kita musik nggak cuma lirik ya, musik yang dibikin Mas Isa, yang dibikin Mas Matius, Mas Latif, Mas Rio, sebenarnya kan riff itu kan hasil apa yang mereka rasakan kan. Sebenarnya kayak apa yang mereka rasakan dari semua indera mereka, dari indera penglihatan, indera pendengaran, kemudian dari rasa terutama, itu akhirnya kan menghasilkan sebuah karya mereka, riff-riffnya, jadi musiknya gimana, yang akhirnya kemudian kan pasti akan saya selalu tanya Mas Isa, sebenarnya riff yang kamu bilang ini apa sih maksudnya yang kamu rasakan? Dia kemudian menjelaskan sebenarnya, kemudian tugas saya kemudian mengimplementasikannya ke dalam lirik kan, dengan musik yang mereka mainkan. Akan lucu ketika riff yang mereka maksud adalah hal ini, kemudian lirik saya tentang hal yang lain, kan berarti nggak ngeblend kan Mbak? Iya, benar. Progres ini yang menarik sih sebenarnya, karena berapa kali pasti kita akan diskusi liriknya tentang ini gitu. Kemudian mereka bilang kayaknya nggak kayak yang dulu ketika kayak single Apokaliptika itu kan awalnya Dead Soul Rise. Teman-teman juga oke aja, tapi kan waktu itu belum, masih berapa kali dimainkan, lirik juga belum fix. Kemudian saya rubah, ketika saya kasih liriknya, teman-teman jadi kita makin paham nih sebenarnya lagu ini tentang apa. Gitu. Gimana Mas, kalian sering berantem juga ya waktu diskusi untuk pembuatan lagu gitu? Seserius apa sih berantemnya? Bisa sering. Iya. Mungkin di bagian ini ya, karena tapi nggak separah dulu sih, nggak separah awal-awal dulu yang aku bilang ego itu semakin menurun, itu ya benar-benar terjadi di saat kita membuat materi-materi baru ini. Waktu mau bikin materi, khususnya aku sama Rio, tandem gitarku itu jadi kayak seperti musuh, karena kan kita waktu itu masih mengedepankan egonya masing-masing gitu. Kadang-kadang pun aku kalau lihat dia mengisi apa gitu, bukan kemauanku, aku nggak terima, nggak mau, akhirnya berantem. Begitu juga Rio sebaliknya, ketika Rio membuat riff gitu, aku masukin sesuatu, dia nggak mau, jadi kayak seakan-akan malah musuh waktu itu. Cuman seiring berjalannya waktu, mungkin ya itu tadi ya, kita semakin dewasa, semakin dewasa, semakin bisa meredam egonya, dan akhirnya mungkin hasilnya juga bisa terlihat di kedua lagu itu mungkin ya, sedikit bocorannya seperti itu. Ya, karena dulu tuh sampai kalau di studio ada Rio dan Isa, itu nggak akan pernah jadi lagu, Mbak. Hanya Latif. Jadi akhirnya kayak mereka ada dibikin latihan, itu ada latihan Latif dan Rio, Isa nggak diajak, ada Isa dan Latif nggak ngajakin Rio. Tanya Latif deh. Tanya Latif kalau nggak percaya. Separah itu Mas Latif ya? Tapi meski berantem tetap sayang dong. Oh, ya itu sebenarnya kan cuman ini dalam bermusik aja sih. Di pertemanan baik-baik aja. Karena untuk mencari solusinya kan Mbak, karena sebenarnya kalau ngomongin musik metal itu kan pasti basicnya di gitar. Di gitar dulu untuk riffnya, dan kemudian dua gitaris kan pasti punya ego masing-masing kan. Dan itu menyatukan ego ini memang berat. Kita tuh hampir 1 tahun nggak bikin lagu, nggak jadi-jadi ya Mas Latif, masih saya. Hampir, bahkan selalu malah jadinya marah-marah. Isa yang biasanya ke Solo, kemudian habis itu pulang ke rumah Rio, habis latihan langsung pulang, sebel dengan Rio. Kayak hal-hal seperti itu. Bahkan Rio kalau ke Jogja biasanya selalu ke tempatnya Isa, itu nggak mau ketemu Isa. Hampir 1 tahun kita hanya manggung aja, tapi itu hanya untuk proses kreativitas bikin lagu aja. Kalau sehari-harinya nggak ada masalah. Oke, karena emang untuk mencari solusi itu tadi ya. Nah, akhirnya malah kita berjauhan, akan kemudian memanfaatkan teknologi ini, kemudian juga akhirnya sih sepakat kayak, oke, ketika ada lagu yang dibikin Rio, ya biar diselesaikan Rio, tapi kemudian begitu nih selesai partnya apa, kemudian tugas Isa baru ngasih feel, ngasih atmosfer di lagu itu gitu. Memang akhirnya makanya untuk album ini kita sepakat ada produsernya, ada Adria dan saya gitu. Biasanya kan kadang saya
tapi sekarang kayaknya kita butuh ada orang di luar band yang bisa, sebenarnya kan produser itu tugasnya untuk satu nih mengatur juga musiknya akan dibawa kemana ini gitu. Jadi arah dari musik album ini akan kemana secara sound, secara musik, secara lirik, kemasan. Itu selain itu juga mengatur untuk jadwal recordingnya kapan, semuanya kan itu tugas produsernya. Dan kita kayaknya butuh orang, apalagi butuh kepala lagi untuk untuk mencari solusinya gitu, jalan tengahnya lah gitu. Oke, berarti ini kan kalian udah berkarya hampir 21 tahun. Pasti ada suka dukanya dong. Tadi udah sedikit diceritain soal dukanya, yang kalian sampai berantem untuk dalam penciptaan sebuah lagu gitu. Kalau sukanya nih? Oh iya. Bagi saya ya, sukanya pasti kan dengan bermain band ini, saya bisa kayak seperti menumpahkan semuanya itu loh ke dalam suatu kanvas mungkin ya. Boleh bagi saya kayak mungkin kanvas gitu, saya punya ide apa, saya punya ini, saya mau membuat ini, akhirnya tertuang di situ dan diapresiasi oleh masyarakat banyak itu suatu kebanggaan dan mungkin nggak bisa dinilai dengan uang. Bahkan sampai prestasi-prestasi yang bagi saya nggak terbayang sebelumnya, sampai saya bisa jalan-jalan kemana-mana, bahkan kemarin ke tahun 2018 kita sempat main ke Jerman juga, itu membawa nama Indonesia. Itu kan hal-hal seperti itu yang mungkin tidak terbayang, dan itu nggak cuman kalau dibilang perasaanmu gimana, suka gitu, nggak bisa malah diomong-omongin kadang-kadang, kok bisa ya kayak begini kayak gitu. Gimana Mas Latif, cek pulsanya, ayo. Oke, kalau Mas Latif nih, sukanya apa? Ya mungkin sama sih, ya kita bisa bikin karya itu kan buat saya udah cukup menyenangkan. Bisa bikin karya, rekaman, rilis albumnya bisa dinikmati banyak orang, itu buat saya sih kepuasan dan kesenangan. Kemudian yang paling terlihat jelas ya jalan-jalan ke luar negeri itu, kapan lagi? Saya nggak mungkin ke luar negeri kalau nggak sama Down for Life. Itu paling paling berkesan ya. Kalau Mas sama Matius, uang transferannya ya, tapi ya. Kalau Mas Matius nih, Berhubung saya anak bawang ya. Oh, anak baru ya. Di ospek dulu nggak? Ini masih fase ospek kayaknya. Berhubung ini, saya jujur belum ada merasakan dukanya sih sebenarnya malah kalau di sini ya. Masih sukanya, orang-orangnya asik. Maksudnya saya pun juga nggak susah gitu untuk beradaptasi di lingkungannya gitu ya. Pasti ada perbedaan lah karena kan mereka udah kenal lama ya. Terus saya tiba-tiba masuk gitu kan. Maksudnya kan pasti ada perbedaan di beberapa, pasti ada, cuman nggak susah buat saya untuk ininya sih, untuk adaptasinya. Terus sukanya ya seru kalau seandainya kayak kemarin kita ada manggung di beberapa kota kayak Bali, Jogja, Solo sama Jakarta ya, sama ini yang saya udah alamin itu semuanya selalu ada aja gitu, ada kejadian-kejadian serunya lah gitu yang bisa diceritakan ataupun tidak ya di halayak umum gitu. Buat saya sih itu. Terus untuk penulisan musiknya sendiri pun juga buat saya ini sih, kalau tadi Mas Isa bilang kanvas, kalau Mas Aji bilang perjalanan spiritual gitu, kalau buat saya berasanya ini tuh kayak eksplorasi baru buat saya. Biarpun saya juga demen musik keras, musik metal, tapi tetap maksudnya kayak gimana saya nyikapinnya, gimana misalnya proses-proses itu kan semua pasti beda ya. Di project manapun pasti kan beda gitu. Dan saya bersama Down for Life ini menurut saya eksplorasi baru yang menyenangkan dan menambah wawasan dan pengalaman buat saya. Oke. Gimana, lulus nggak nih jawabannya? Mas. Saya yes, saya sih yes. Sebenarnya sih dia duka terus karena tiap manggung transferannya dipotong sama Mbah Juju. Kalau Mas Aji nih, ini paling lama ya di DFL. Ya, pasti sebenarnya sih kalau suka dukanya ya pasti tergantung lihatnya Mbak ya.
Kalau dibilang suka pasti menyenangkan. Kalau sudah nggak suka, saya sudah nggak akan lanjutin, Mbak, gitu. Karena sebenarnya prinsipnya di Down for Life itu kan bersenang-senang. Jadi sampai bertahan sampai sekarang berarti memang Down for Life itu suka, nggak ada dukanya. Ketika duka itu sebenarnya kayak suatu hal suka yang tertunda mungkin ya. Kayak misalnya harus Mbak Juju harus dia fokus dengan bisnis keluarganya, kemudian nggak bisa fokus lagi mengisi line up di Down for Life untuk manggung dan berkontribusi lebih untuk album, akhirnya dia ada di balik panggung. Tapi kemudian hikmahnya dan sukanya akhirnya kita bertemu dengan Matius seperti ini. Matius yang memberikan nyawa baru, memberikan warna baru juga. Sama juga ketika Latif masuk, sebelumnya kan usil dia harus mengundurkan diri karena ada pekerjaan lain. Kemudian malah masuknya Latif ini membuat sama juga kayak Apokaliptika kan sebenarnya. Semacam ada perubahan peradaban lagi, perubahan era lagi, pergantian era. Kalau tadi dibilang kan ada pergantian era. Menurut saya sih duka itu kayak menjadi kayak pergantian era lagi aja ke Down for Life-nya. Untuk Down for Life-nya makin berprogres tadi, berproses. Kami sih menurut saya pribadi sih pasti ini akan berproses dan berprogres terus sampai kapanpun gitu. Sampai kepikirnya saya, misalnya kita makin tua, bisa jadi ada Down for Life penerusnya lagi gitu. Kayak anaknya Latif kan udah siap-siap jadi vokalis Down for Life. Itu udah dipersiapkan dari sekarang. Tadi sempat disinggung juga ya soal tahun 2018 yang ke Jerman, Wacken Open Air, benar? Nah, itu di sana kan kalian ketemu sama beberapa band yang musikalitasnya dan juga kulturnya itu kan beda karena dari berbagai negara. Ada hal yang bisa atau ada hal yang membawa pengaruh buat lagu-lagu di DFL nggak sih? Nanti di album terbaru nantinya. Pasti sih, Mbak ya. Tapi sebenarnya sih yang paling kita lihat di sana kalau sebenarnya dari karya atau apapun karya musisi Indonesia juga sangat luar biasa, bagus-bagus. Tapi yang paling utama yang banyak kita pelajari masalah profesionalitas di sana. Profesionalitas dalam bermusik itu yang kayaknya yang banyak bisa kita ambil dan bisa kita contoh bagaimana mereka sangat on time, disiplin, attitude dalam musik, dalam ketika membuat penyelenggaraan sebuah event, bagaimana mereka menjalankan sebuah band, itu yang banyak bisa kita ambil pelajaran. Sebenarnya tadi kayak sukanya di Down for Life, salah satunya kita belajar ini, kita bertemu dengan banyak orang, sebenarnya nggak cuma di luar negeri, di Indonesia pun kita kayak dulu, akhirnya kita banyak bertemu dengan teman-teman baru, mungkin hampir 90% atau ya 75-90% teman saya itu didapat dari Down for Life gitu. Karena hampir 21 tahun hidup saya kan, Mbak. Jadi apalagi saya baru 25. Jadi kan hampir teman-teman saya itu adalah teman-teman yang saya dapat di Down for Life. Jadi kayak banyak sih, apalagi kalau di waktu kita di Jerman bertemu dengan banyak band, dengan banyak kultur juga mereka. Kultur ini bukan kultur dalam perilaku pastinya. Nah, itu banyak yang jadi pelajaran buat saya pribadi sih. Oke, nah ini soal band metal Indonesia. Kan kalian maksudnya udah ke Jerman juga, udah ikut Wacken Open Air juga. Nah, kalau menurut kalian nih, apakah band metal Indonesia ini punya potensi buat mempromosikan karya mereka keluar gitu? Sangat besar. Kalau mau gitu. Kan sebenarnya kan semuanya tergantung dari bandnya masing-masing, Mbak. Benar-benar. Jadi kalau menurut saya tuh band tuh harus percaya diri ya, tahu diri juga iya gitu. Kita harus tahu kapasitasnya kan gitu. Dan setiap band menurut saya pasti akan punya target masing-masing. Kita nggak bisa nyalain ada band yang kayaknya segitu-gitu aja gitu. Tapi kalau band itu memang seneng di situ bagaimana gitu kan. Jadi saya yakin semua band pasti punya visi dan misi masing-masing gitu. Tapi kemudian kalau kemudian mempromosikan karyanya ke luar negeri, ya sangat besar kesempatannya sekarang, apalagi dengan teknologi yang ada. Sekarang kan kita ngomongin di era sekarang ini nggak ada batas lagi kan, nggak ada batas teritori lagi. Kemudian dengan kita posting di YouTube aja itu sebenarnya sudah
go internasional, go worldwide. Kita posting di sosial media aja sudah seperti itu. Tinggal bagaimana akhirnya akan membawa bandnya ke mana, itu adalah kembali pilihan dari bandnya masing-masing. Okay. Dibilang kesempatannya besar, dibilang mudah, nggak mudah juga. Ya, jadi harus ada karya yang bagus, kemudian strategi mempromosikannya dengan bagus juga, karena kayaknya sekarang semua band harus menjadi marketing, menjadi PR untuk bandnya itu sendiri sekarang di era sekarang. Oke, kalau di FL sendiri, targetnya kemana nih? Mungkin yang lain dulu, Mbak. Coba, ayo. Mas Matius. Apa nih, kemana tempat atau kemana? Emang targetnya udah cukup di Indonesia aja atau nanti bakal keluar juga? Atau mungkin sekarang malah udah mulai merambah keluar? Kalau saya pribadi sih, namanya sebagai musisi pasti akan istilahnya semakin banyak orang yang mengapresiasi, pasti semakin ada kepuasan batin mungkin bisa dibilang, yang kayak tadi masih saya bilang nggak bisa dibayar dengan apapun gitu. Jadi kalau dibilang targetnya apa, cuman Indonesia doang atau ada negara tertentu yang misalnya kita tuju atau gimana, kalau saya siapapun yang mau dengar kemanapun, seluruh dunia manapun yang ternyata resonate sama karya kita akan sangat senang sekali gitu kalau seandainya karya kita terapresiasi gitu. Jadi bukan cuman Indonesia aja nih atau siapa aja nih apa. Memang mungkin banyak ada kayak Apokaliptika sama Matra Bentala kemarin kita rilis di dalam bahasa Indonesia gitu. Tapi kan maksudnya zaman sekarang istilahnya musik K-pop aja banyak yang orang Indonesia nggak ngerti liriknya tapi joget-joget aja gitu kan, demen-demen aja gitu kan. Berarti kan nggak menutup kemungkinan kita berbahasa Indonesia itu kan mungkin sebagai representasi kalau kita ini band Indonesia gitu. Mau dari Jerman, mau dari Amerika, mau dari negara bagian manapun, Zimbabwe pun juga kalau istilahnya mereka ini dengan karya kita akan welcome ya sekali gitu, sangat welcome sekali. Oke. Terakhir nih, harapan buat DFL ke depannya. Mas Isa. Mas Latif aja, Mas Latif. Yang dari tadi diam aja. Oke. Harapannya bisa bertahan sampai ya bisa menghasilkan karya-karya lagi sih. Yang lebih banyak. Oke. Itu aja sih. Itu aja. Ada yang lain mau nambahin mungkin? Ya, kalau tadi mungkin seperti yang dikatakan Mas Matius, ya kita sih nggak ada target kemana tuh, pasti nggak ada batas ya Mbak ya targetnya. Di luar angkasa pun kalau ada yang mau mendengarkan ya kita senang juga. Di alam lain pun, dimensi lain yang mau mendengarkan, kita juga senang-senang juga. Sebenarnya sih memang kita berusaha dulu, pasti ada tahap-tahap bagaimana memaksimalkan pasar di Indonesia. Pasar di Indonesia kan sebenarnya sangat besar tuh. Sangat besar, hampir 300 juta penduduk Indonesia. Tapi ternyata kita memang mungkin belum memaksimalkan potensi yang besar di Indonesia ini kan. Gitu. Dari 300 juta, harusnya, dan katanya konon di Indonesia, metalhead-nya, komunitas metalnya terbesar di, salah satu yang terbesar di Asia, harusnya industrinya kan sudah lebih bagus juga kan, sudah hidup dari industrinya. Tapi kenyataannya kita masih membangun industrinya menjadi lebih baik, meskipun mungkin lebih baik dibanding dari tahun-tahun sebelumnya, tapi masih bisa dimaksimalkan lagi. Yang paling masuk akal memang pasti kita, pasar Indonesia adalah pasti pasar terbesar yang kita garap. Kemudian yang paling masuk akal juga adalah Asia. Sebenarnya kita tahun ini tuh ada rencana beberapa tuh manggung di Filipina, di Singapura, juga beberapa negara lain, tapi tertunda juga. Dan sebenarnya September ini kita ada jadwal di Belanda juga, di Denmark, tapi tertunda juga. Jadi kita bertahap, sebenarnya sih sambil kita bertahap paling masuk akal memang Indonesia, Asia, dan Eropa itu pasti target. Kenapa Eropa? Karena kita pernah ke Wacken juga, kita tahu pasarnya, kayak kita sudah punya pengalaman di sana, pasti tidak jauh berbeda, karena Amerika pasti kalau kulturnya akan berbeda lagi. Benar. Kenapa Asia juga? Karena kita pernah 2 kali juga di Malaysia dan Singapura, jadi kita sedikit tahu bahwa kulturnya seperti ini, dan kemudian industrinya seperti ini, kita masih cukup paham. Jadi kayaknya kita akan memaksimalkan pasar yang kita paham dulu. Setelah itu pasti pengen juga kayak ke Amerika gitu.
pasti kepikir juga seperti dilakukan Burger Kill. Tapi kan keadaan di sana, kulturnya di sana juga sangat berbeda dengan Indonesia, dengan Eropa aja berbeda gitu. Jadi kita sih pengennya ini akan bertahap sesuai dengan kemampuan kami juga. Makanya tadi bilang kami harus tahu percaya diri, tapi harus tahu diri gitu. Nanti tiba-tiba pulang dari Amerika kita shock, bingung gitu karena beda lagi kan gitu. Kemudian harapannya ya seperti kata Mas Latif, ya tetap bertahan pasti itu. Kita sih pingin Dawn for Life akan tetap ada meskipun mungkin bukan tidak ada saya lagi yang di line up, kayak Mbak Jojo nggak ada di line up, tapi Mbak Jojo masih ada di balik layar. Akhirnya kayak di Dawn for Life tuh semua orang punya perannya di Dawn for Life, meskipun perannya bukan berarti harus manggung ya gitu, harus kontribusi untuk bikin musik, bisa jadi kontribusi di manajemen, di merchandising, atau di apa saja gitu, ataupun sekedar ngasih masukan. Itu sebenarnya karena kalau bagi kami Dawn for Life itu bukan hanya sekedar band atau orang bilang keluarga gitu ya, apa ya, Dawn for Life itu kayak semacam sekte mungkin Mbak ya. Semacam sekte spiritual gitu mungkin. Semacam ordo apa yang kemudian, karena kalau tanya teman-teman di grup Dawn for Life, grup WhatsApp Dawn for Life itu isinya nggak cuma personil atau kru, ada juga orang-orang yang dari dulu terlibat di situ dan selalu bicara aja, selalu kasih masukan dan lain-lain. Oke, ngomong-ngomong Apokaliptika ini udah bisa didengerin di mana aja? Di channel YouTube Black NJ, jadi bisa diklik aja Apokaliptika atau Black NJ, itu ada di semua platform digital, udah ada juga Mamat ya. Ada di Spotify, di apa aja sih platform digital Mat? Spotify, apa Deezer juga ya? Ya, Apple Music, kawan-kawan Amazon, Google Play Music dan ya semuanya di platform digital sudah ada. Per beberapa hari lalu, jadi ada Apokaliptika dan Mantra Bentala. Jadi silakan dicek di situ, dan atau di Bandcamp juga bisa. Itu juga membantu perekonomian kami pastinya. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak. Mas Latif, Mas Matius, Mas Isa, udah ngobrol-ngobrol seru hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Semoga terima kasih. Selalu terus maju gitu ya, dan terus berkarya. Ya. Rahayu untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.